grieving yang lama, grieving maksudnya berduka, orang yang berduka yang lama justru biasanya kalau hubungannya ketika dia masih hidup malah merupakan hubungan yang love and hate relationship. Jadi nggak setuju ya dengan pendapat hanya waktu yang bisa menyembuhkanmu? Menyembuhkan bener, tapi kalau melupakan nggak. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda, 96.4 FM. Dok, beberapa hari ini kan kita dikejutkan ya dengan berita yang viral. Seorang anak pejabat hilang ketika pengen berlibur tapi renang di Sungai Are ya di Swiss. Kemudian ini beritanya udah diketemukan gitu, dan ya puji Tuhan juga ya jasadnya masih dalam keadaan baik gitu, meskipun 14 hari ini satu hal yang wow sih buat saya gitu ya. Sudah 14 hari tapi karena penjelasannya ya karena efek pembekuan dari air yang sangat dingin itu sehingga membuat jasadnya itu utuh. Tapi lepas dari itu saya bisa merasakan kalau saya di pihak keluarga ya misalnya ya, tentu saja harapan saya kan seneng-seneng lah. Ya di samping waktu itu kan alasannya cari sekolah gitu ya. Di sela-sela itu kan liburan senang-senang. Tapi dalam waktu yang mendadak tiba-tiba harus mengalami satu musibah kayak begitu ya cukup mengagetkan ya. Saya tidak nanya ini ke perasaan keluarga bagaimana karena mungkin tidak etis buat saya gitu ya. Pasti sedih gitu ya. Tapi saya ingin pendapat Dr. Aimee SPKJ ini sebagai psikiater gitu ya. Kira-kira kalau saya dalam posisi seperti itu, apa yang saya alami? Sedih sih pasti sedih, kehilangan sih pasti kehilangan. Tapi mungkin dokter bisa menganalisa gitu dari sisi kejiwaannya. Ya, jadi itu kan sebenarnya suatu bencana eksiden ya, yang tidak diduga, kecelakaan, yang mana tentunya akan sangat mengagetkan. Ya, harapan tidak sesuai dengan realita. Ya, ketika harapan tidak sesuai dengan realita, maka di sana kita akan merasa kecewa. Ya kan, apalagi kalau situasinya harapannya ke Swiss untuk tentunya bersenang-senang ya, tetapi ternyata realita kenyataannya malah pahit ya, malah kehilangan anak. Itu tentunya suatu hal yang amat sangat tidak mudah, mengagetkan, mendadak, kehilangan orang yang dicintai tanpa suatu persiapan. Ya kan, itu suatu hal yang sangat mengagetkan ya. Kalau misalnya sekarang saya tanya sama Ko Gideon, kalau Ko Gideon sendiri lebih memilih suatu hari nanti kalau ya nggak mendoakan, tapi suatu hari kalau misalnya ada orang yang di sekitar kita yang ternyata dipanggil ya Tuhan ya, yang orang yang kita kasih dipanggil Tuhan, lebih baik mendadak atau ada persiapan? Sakit dulu lama gitu atau yang mendadak? Ya walaupun dua-duanya bukan pilihan yang gampang ya, tapi ya mendadak itu gak enak. Benar. Mendadak tuh pasti gak enak. Benar. Mendadak itu gak enaknya karena kita mungkin ya nggak siap. Nggak gitu. Siap. Ada hal yang mungkin masih kita ingin lakukan tapi belum sempat ya betul, kan. Betul. Nggak nyangka banget. Nggak gitu, nyangka. Kan. Tapi kalau mungkin sudah lama sakit, mungkin kita sudah persiapan, tahu bahwa oh ya kemungkinan akan seperti itu, sehingga mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang kita ingin lakukan terlebih dahulu. Ya nggak sih. Betul. Manusia itu kan kadang kita kurang mensyukuri waktu ya. Waktu yang kita miliki kadang kurang kita syukuri, akhirnya terlewat begitu saja karena kita menganggap oh masih ada hari esok, padahal kita nggak pernah tahu hari esok itu datang apa enggak. Jadi dari sini kita pelajari bahwa ya kita mesti berjaga-jaga ya untuk melewatkan momen yang terbaik dalam setiap saat dengan orang-orang terdekat kita. Benar, gitu ya. Cherish every moment. Iya. Setiap saat harus kita syukuri dan nikmati dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nah, kalau tadi Ko Gideon nanya tentang kira-kira psikologisnya apa yang mungkin terjadi dengan pihak keluarga, ya tentunya amat sangat nggak mudah. Kalau menurut Elisabeth Kubler-Ross, tahapan ketika seseorang mendengar berita buruk itu ada beberapa tahapan kok. Yang pertama adalah denial, denial atau menyangkal. Ya, masa sih meninggal, nggak salah, masa sih tenggelam gitu kan. Kemudian setelah denial biasanya akan anger, marah, ya marah mungkin marah ke
Apa ini, marah menyalahkan berbagai pihak atau gimana? Berbagai pihak mungkin juga menyalahkan kok, mungkin ya ini Menyalahkan diri saya sendiri? nggak tahu, bisa menyalahkan diri sendiri kenapa kok aku nggak nemenin anakku, atau mungkin bisa juga menyalahkan pasangan kenapa nggak menjaga, atau mungkin menyalahkan pihak kepolisian kok nggak membantu, atau menyalahkan pihak pemerintah kok nggak dikasih peringatan kalau nggak boleh berenang, atau mungkin bisa juga menyalahkan Tuhan kenapa kok mengizinkan ini semua terjadi. Oke. Ya. Jadi tahapan pertama itu menolak gitu, enggak kok ini bisa lah, ini enggak meninggal lah gitu ya. Menyangkal. Misalnya dalam Masa kasus sih kehilangan. bener nggak gitu, menyangkal. Selalu ya itu dihadapi oleh setiap orang. Ya? Biasanya sih begitu. Cuman Sekuat-kuatnya orang pasti akan mengalami itu. biasanya pasti ada fase mungkin sebentar, nggak lama, tapi pasti ada saat dimana dia menyangkal dulu, benerkah? Masa sih beneran nggak gitu? Maksud saya setiap tahap itu jangka panjangnya atau jangka pendeknya itu sangat dipengaruhi nggak dengan tingkat keimanan seseorang, tingkat kedewasaan seseorang. Pasti. Gitu. Kepribadiannya dia pasti. Untuk kepribadiannya seperti apa yang menjadi satu red notice bahwa ini akan lama gitu setiap tahapnya. Justru kalau menurut penelitian, grieving yang lama, grieving maksudnya berduka, orang yang berduka yang lama justru biasanya kalau hubungannya ketika dia masih hidup malah merupakan hubungan yang love and hate relationship. Jadi hubungan yang mana campuran benci dan cinta. Satu sisi ini orang yang aku cintai, tapi di satu sisi dia menyakitiku dulu. Mungkin misalnya kalau pasangan ya, aku cinta sama suamiku tapi suamiku dulu kok selingkuh. Nah ketika mungkin suaminya meninggal, dia malah bisa grievingnya malah lama. Malah yang uniknya malah seperti itu ya. Gitu ya, bingung ya, selama hidup ada cinta, ada benci, ada cinta campuran ya. Oke. Balik lagi ke tahapan tadi ya. Jadi yang pertama adalah denial, menolak, kemudian anger, marah. Marah ini diwujudkan, dimanifestasikan dengan mulai menyalahkan sana sini, menyalahkan diri sendiri, bahkan tadi menyalahkan Tuhan, bisa jadi kayak gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tahapan yang namanya bargaining atau tawar-menawar. Nah, gimana ini? Nah, itu mungkin misalnya kalau kita lihat di media, Pak Ridwan Kamil waktu itu sempat menyusuri Sungai Are dengan bawa tongkat. Wah, saya waktu lihat video itu terharu ya. Cinta seorang ayah yang luar biasa kepada anaknya. Jadi dia sampai menyusuri sungai. Itu merupakan bentuk bargainingnya dia untuk barangkali masih usaha, untuk barangkali masih bisa menemukan anaknya. Iya. Pasti manusia usaha lah pasti ya. Atau mungkin misalnya seseorang ketika orang yang dikasihinya sakit kanker gitu, mungkin dia udah dikasih tahu misalnya sama dokter, divonis, oh ini harus kemo, harapan hidupnya segini. Mungkin dia akan bargainingnya dengan minum obat-obatan alternatif atau mungkin jamu atau apa yang sampai harga jutaan, karena biasanya mereka bargaining itu mencoba segala macam usaha, barangkali masih ada hasil. Iya. Barangkali masih ada hasil yang tidak semenyakitkan yang vonis sebelumnya misalnya gitu ya. Oke. Ya. Setelah kemudian dia bargaining itu ketika misalnya ya dia mendapatkan hasil yang positif, ini lanjut terus ke tahap selanjutnya atau ya sudah selesai proses Kubler-Ross itu? Kalau dia mendapatkan yang sesuai harapannya ya selesai sudah. Ya nggak jadi berita buruk kan, ya udah selesai. Tapi kalau ternyata dia tidak sesuai dengan harapannya, maka di sanalah dia akan masuk ke fase berikutnya, yaitu depresi, ketika dia akhirnya merasa sedih, kenapa kok tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini yang kita perlu waspada. Kalau ada gejala berupa sering menangis, nggak ada energi, merasa badan capek semua, tidak lagi menyukai hal-hal yang dulu disukai, sulit tidur, penurunan berat badan atau berat badan yang naik secara drastis, pengurangan nafsu makan atau justru malah makan berlebih, pengurangan nafsu seksual, gangguan tidur, bisa tidur terus atau malah nggak bisa tidur. Kemudian keluhan di fisik seperti sakit kepala atau mual, ya, kemudian disertai dengan rasa pesimis, rasa bersalah, menyalahkan diri, dan kalau parah sampai mungkin ingin mati atau ingin bunuh diri, nah itu berarti sudah ada gejala depresi. Iya.
Seringkali orang tidak menyadari bahwa dia sudah ada di fase depresi dan menganggap bahwa depresi itu kan satu gangguan di jiwa ya. Gangguan atau apa ini? Gangguan, Penyakit disorder. ya. Disorder ya. Tapi bagaimana seseorang itu bisa menyadari bahwa itu ada masalah di jiwa bukan di fisiknya, karena menyangkut gejala-gejala fisik juga kan yang dokter sebutin tadi itu. Ya, yaitu ada gejala yang lainnya selain gejala fisik, terutama ya harus ada 3 gejala utama itu. Sering murung, sedih, kemudian tidak ada energi, tidak ada semangat gitu, kemudian tidak lagi menyukai hal-hal yang dulu disukai. Harus ada gejala itu. Oh, itu yang paling utama ya. Jadi ini satu perhatian juga buat Anda gitu ya, untuk Anda juga sadar sehat jiwa bahwa ketika Anda mulai suka murung, nangis-nangis sendiri, yang dulu tuh seneng malah sekarang muales gitu ngerjain. Nah, ini satu tanda-tanda gejala untuk Anda segera berobat gitu ya. Nah, dari semua tahapan itu, di mana psikiater yang paling berperan? Mendampingi dari awal atau sebaiknya waktu fase depresi itu atau gimana? Kalau dari awal ya lebih bagus, tapi yang paling penting, kalau ditanya paling penting, biasanya yang mencari bantuan psikiater biasanya kalau sudah di fase depresi. Sudah telat nggak itu? Enggak telat. Enggak ya? Menurut saya nggak telat. Lebih baik ditangani daripada tidak sama sekali kan, apalagi kalau sudah ada gejala yang mengganggu ya. Tuh. Baik. Dan fase depresi itu juga bisa lama, bisa pendek gitu ya? Ya, bisa ya, lama, dok, ya? bisa pendek, tergantung orangnya juga. Meskipun dia sudah bisa melupakan misalnya kejadian itu, tapi bisa nggak gejala itu tetap berkepanjangan? Lupa menurutku nggak mungkin ya. Ada tak manusia yang bisa lupa? Nggak ada. Ya kan, kita melupakan manusia, kesedihannya. Bukan melupakan ya. Yeah. Tetapi harusnya memang targetnya adalah ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya dari fase Kubler-Ross tadi yang saya bilang, yaitu tahap acceptance atau menerima. Oh, masih ada selanjutnya ini ya. Oke. Jadi tahap selanjutnya adalah acceptance, dan itulah yang kita belajar, sama-sama belajar. Bahwa di dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, terutama hal-hal yang terjadi di masa lalu itu kan nggak bisa kita ubah ya. Kita kalau mau melupakan nggak mungkin bisa melupakan menurut saya. Karena bagaimanapun juga itu adalah bagian dari kehidupan kita. Yang menjadikan kita siapa hari ini, ya kan? Jadi nggak setuju ya dengan pendapat hanya waktu yang bisa menyembuhkanmu? Menyembuhkan bener, tapi kalau melupakan nggak. Menurutku bohong lah kalau orang bisa melupakan. Mau di hipnoterapi model apapun, untuk dok saya mau hipnoterapi bisa nggak untuk melupakan mantan? Saya selalu bilang kalau melupakan nggak bisa bu. Yang bisa saya lakukan hanya membantu untuk acceptance, menerima. Iya kan? Iya. Karena dalam hidup ini ada hal-hal yang nggak bisa kita ubah dan kita juga nggak mungkin bisa lupa, tetapi kita bisa menerima bahwa hal itu pernah terjadi di dalam kehidupan kita dan kita bisa mempelajari apa pelajaran positif hikmah dari kejadian tersebut. Karena semua pengalaman baik maupun buruk itulah yang membentuk siapa kita hari ini. Ya kan? Iya. Tidak mudah sih melalui fase ini ya, bisa menerima itu. Nggak mudah. Tetapi kadang dalam hidup ini ada hal-hal yang nggak bisa kita ubah, yang mana mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita hanya bisa menerima. Ya kan, kayak kejadiannya misalnya kayak yang terjadi dengan almarhum Eril. Bisa kita mau menolak, aku nggak mau, nggak bisa kan. Mau nggak mau kita hanya bisa menerima kenyataan. Kalau berkhayal kan kembali ke mesin waktu, coba seandainya waktu itu gak kesana. Tapi itu kan bukan kenyataan, itu khayalan gitu kan, ya kan. Oke. Berarti dibutuhkan satu support system yang cukup tangguh ya untuk dia juga bisa melewati fase itu ya, menerima itu. Pasti. Maksud saya kan nggak mungkin ya dia sendirian bisa memahami. Oh ya, oke, saya bisa menerima. Kan butuh support ya, misalnya support system dari pemuka agama misalnya ya kan, dari psikiater, dari sahabat-sahabat terdekat. Penting gitu menurut saya untuk mendapat satu komunitas untuk mensupport gitu kekuatan seseorang dalam melewati fase yang tidak enak ini. Kalau awal-awal ketika ada suatu peristiwa buruk, biasanya itu masih ada namanya honeymoon phase. Apa itu? Fase bulan madu. Kayak sekarang ini kan perhatiannya semua tersorot kepada Bapak Ridwan Kamil ya. Banyak ucapan bela sungkawa, banyak support yang mengalir. Ini masih honeymoon phase.
Satu saat semuanya itu akan berlalu gitu maksud saya. Ketika orang mungkin sudah melupakan, nggak lagi menguatkan, nggak lagi ngasih support ke beliau, justru di sanalah fase-fase yang paling berat. Nah, terus bagaimana menghadapinya? Ya, nanti akan ada saatnya ketika ya itu tadi masuk ke dalam fase yang saya bilang tadi, depresi itu tadi. Ini masih honeymoon phase, masih banyak perhatian, masih bisa kuat. Tapi nanti ketika sudah tidak ada lagi perhatian dari masyarakat, sendiri, mulai menyadari ada hal-hal yang berbeda dari kenyataan, ada hal-hal yang berbeda dari yang dulu. Itu yang mungkin akan terasa berat. Tetapi satu pesan yang mungkin bisa saya sampaikan, bahwa ketika ada rasa cinta, rasa rindu yang ingin kita sampaikan kepada orang yang sudah tidak ada, coba dialihkan. Kalau saya lihat, untungnya Pak Ridwan Kamil kan masih ada anak angkatnya itu ya, yang masih kecil. Dan saya lihat setelah, kalau baca di berita kan setelah kematian dari Eril, itu yang anak yang kecil kan sempat diajak untuk ke kantor juga ya. Itu paling nggak akan menjadi mengobati rasa sakit ketika mungkin rasa rindu, rasa cinta yang kepingin diungkapkan kepada Eril, itu bisa coba dialihkan kepada anak yang kecil. Dengan begitu rasa sakitnya mungkin akan terasa tidak terlalu berat. Pasti masih sakit lah, tapi kita alihkan. Gitu. Kalau kita melihat yang sudah hilang, tentunya pasti sakit. Tapi coba kita mensyukuri yang masih ada, supaya tidak terlalu terasa sakit. Maksud dokter ngomong begini, berarti saya jadi mikir gitu. Ada nggak melampiaskan kerinduan pada seseorang yang memang sudah nggak bisa menerima kerinduan kita? Ya bisa. Biasanya emang manusia bisa ngajak ngomong sendiri dengan yang sudah nggak ada, misalnya gitu. Oh, datang ke makamnya, ngajak ngomong. Nggak apa-apa loh. Apakah itu salah? Menurutku enggak loh. Kita tuh semua manusia tuh kan kita memiliki hal-hal yang ingin kita ungkapkan. Ada bahkan yang paling menyakitkan itu ketika orang yang sudah meninggal dan kita belum menyelesaikan, ada unfinished business ya, kita istilahnya ya. Ada hal-hal yang belum kita selesaikan. Contohnya salah satu pasien saya, itu mantan pacarnya meninggal. Dia udah menikah, udah punya anak. Tapi mantan pacarnya ini yang paling dicintai. Dan itu meninggal. Dan dia tanya sama saya, "Dok, aku ini sedih banget karena aku ada banyak hal yang ingin aku ngomongin ke mantan pacarku." Makanya gak bisa. Tapi aku ini sangat-sangat sedih. Lalu ya saya bilang, "Ibu pergi ke makamnya, omongin semua di sana." Akhirnya dia datang ke makamnya dan dia omongin semua yang selama ini dia pendem. Awalnya dia nggak mau karena dia merasa terlalu sakit kalau ngelihat makamnya dari mantan pacarnya itu, karena ya itu masih belum bisa menerima kenyataan ya kalau sudah meninggal. Wah ini oke. Tapi ternyata ketika dia mengungkapkan semuanya, dia bilang dia merasa lebih lega. Menurut dia ya, kemudian ketika di sesi berikutnya dia bilang, "Aku ngerasa lebih lega sih dok setelah aku akhirnya berhasil ngomong semuanya di depan makamnya dia. Meskipun ya nggak ada penyelesaian ya sama, tapi paling nggak ini hal yang terbaik yang bisa aku lakukan saat ini ya kan." Itu makanya ada peribahasa yang bagus kan kok. Apa itu? Lebih baik segelas air putih buat orang tua yang masih hidup daripada banyak makanan di meja sembayangan kuburan orang yang sudah meninggal. Itu pepatah Cina. Kalau di Cina soalnya kan kalau meninggal kan pakai meja sembayangan, pakai banyak makanan. Tapi mungkin waktu orang tua kita masih hidup, kita segelas air putih aja kadang kita nggak kasih, tapi kalau orang udah meninggal kita siapin makanan yang banyak. Nah itu yang kita diingatkan lagi, lebih baik segelas air putih pada orang yang masih hidup daripada makanan yang berlimpah tapi orangnya udah meninggal. Iya. Ini mungkin ada sedikit pro dan kontra, karena dalam masalah agama ya kita nggak boleh ngomong di depan makam sih dok. Oh iya, tapi saya ini kan, ya dok, saya kan ngomong, kenapa kok nggak boleh ngomong di depan makam secara agama? Ya alasannya nanti ya yang hadir bisa yang lain gitu, setan bisa memanfaatkan momen itu. Kalau gitu. Menurutku kalau mengungkapkan isi hati di depan makam, hanya isi hati, bukan kita menyembah, bukan kita kok ya menurut saya enggak apa-apa ya ini, tapi ya kembali lagi saya bukan ahli agama. Saya hanya ngomong secara dari sisi kejiwaan itu sangat membantu gitu ya. Membantu untuk merilis unfinished business, hal-hal yang belum terselesaikan. Iya.
Atau nulis puisi lah minimal. Ya boleh mau menulis surat atau menulis apa gitu. Tapi kan kadang dia mungkin orangnya udah nggak ada. Ya yang simbolnya yang masih ada ya mungkin ya makamnya itu kan yang bisa dia datengin Mas Ian. Iya. Baik. Kami menyatakan satu simpati yang sedalam-dalamnya buat keluarga Pak Ridwan dan juga mungkin bagi pendengar atau penonton yang lain yang juga mengalami kasus yang sama yang kebetulan ini kan pejabat publik sehingga disorot, tapi ada banyak kasus-kasus seperti ini tentunya ya Dok ya yang mungkin tidak terpublish gitu, tapi Anda mengalami hal ini. Semoga ini membantu Anda untuk Anda bisa sadar gitu ya bahwa ada fase-fase yang harus kita lewati setelah itu. Life must go on gitu ya, bahwa hidup harus terus berlanjut dan semoga apa yang tadi kita perbincangkan itu membantu ya. Terima kasih Dr. Aimi Nugroho SPKJ, beliau praktek di National Hospital Surabaya. Kalau Anda membutuhkan bantuan untuk konseling, untuk terapi, silakan ke sana ya. Terima kasih Dr. Aimi. Thank you. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.